News TV ya. Sekali lagi Mhm. dengan saya Handi Nasution. Saya sengaja orang Batak tapi pakai udang-udang Madura gitu kan, biar kelihatan Nusantara dan Indonesianya gitu. Iya, Ya, iya. Kang Daden, perihal yang viral di video kontennya Pitstock itu memang beneran Kang dicerai sama MUI? Iya. Ya, informasinya yang saya dapatkan bahwa memang saya sudah dinonaktifkan oleh MUI Kabupaten Sukabumi begitu. Hmm. Dari video yang sampai kepada saya dari kawan saya yang masih di MUI. Demikian, Bang Andi. Video? Ya, jadi Maksudnya gimana Kang video? ada video pleno ya, Waduh, pleno penonaktifan saya begitu. Nah, jadi saya nggak tahu kalau saya ternyata per tanggal 11 Mei sudah dinonaktifkan dari MUI Kabupaten Sukabumi begitu, Bang Andi. by video? Ya, Nggak secara langsung gitu? enggak. Jadi saya sendiri Alasannya enggak. kenapa Kang? Alasannya kenapa? Wallahu alam. Yang jelas saya tidak diundang dalam pleno tersebut, begitu. Nah, kemudian saya coba tanya ke kawan, apa betul saya sudah dinonaktifkan atau diberhentikan dari MUI. Nah, kemudian kawan saya mengirimkan video bahwa betul sudah dilakukan pelaksanaan pleno, begitu. Itu Akang taunya dari temen gitu? Pas Betul, nanya betul. atau temen tiba-tiba ngasih video begitu aja? Saya tanya karena ceritanya saya mendapat voice note tentang pemberhentian saya dari sekolah sebagai kepala sekolah. Nah, dari ketua yayasan di yayasan tempat saya mengabdi sebagai kepala SMK begitu. Nah, karena ketua yayasan itu ditekan oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Sukabumi yang notabene guru daripada pimpinan yayasan yang menekan bahwa jangan dekat-dekat dengan Raden Sukendar katanya begitu. Nah, bahkan kalau bisa segera diberhentikan dari memimpin SMK begitu. Dan ketua yayasan itu nurut kepada guru beliau karena disumpah katanya kepalanya kopiahnya dibuka begitu, kemudian kepalanya dipegang, disumpah agar memberhentikan saya. Nah, kalau misalnya tidak mau turut ya nanti tidak bisa ketemu katanya di akhirat begitu ya. Ketua yayasan ya takut oleh gurunya seperti itu sehingga beliau meminta kepada saya untuk ikhlas, tidak lagi menjadi kepala SMK di SMK Al-Fatonah begitu. Nah, kemudian Hmm, saya sampaikan hal itu kepada guru saya yang menjadi awal polemik ketika saya menghantar beliau, mendampingi beliau berangkat memenuhi undangan dari di Parung Bogor dan itu atas nama STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Masturiyah. Jadi saya sebagai dosen keberangkatannya bukan sebagai ketua, bukan sebagai sekretaris MUI pada saat itu dan saya tidak sama sekali menatasnamakan MUI. Nah, jadi merembet gitu. Saya juga nggak ngerti kok bisa sampai kepada kerjaan dan lain sebagainya. Saya juga sampai bertanya, apalagi istri saya sampai bertanya, sebenci itukah Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Sukabumi kepada saya begitu. Saya juga kaget kok sampai kepada kerjaan begitu. Nah, saya sampaikan itu, informasi itu kepada guru saya, kepada Ketua STAI Al-Masriyah. Kemudian beliau juga bertanya ke saya, katanya Daden diberhentikan juga dari MUI. Nah, saya bilang nggak tahu. Selama ini saya tidak mengetahui dan tidak mendapat informasi itu begitu. Nah, kemudian saya penasaran juga gitu pas guru saya nanya begitu, jangan-jangan betul ada informasi itu. Maka saya tanyakan kepada rekan saya yang masih juga pengurus MUI di Kabupaten Sukabumi. Dan ternyata beliau mengirimkan video kepada saya dan di hmm. video itu
dijelaskan bahwa Daden Sukendar sebagai sebagai sekretaris 5 MUI Kabupaten Sukabumi dinyatakan nonaktif begitu atau dinonaktifkan begitu. Masalahnya disampaikan nggak, Kang? Enggak, di video itu nggak ada alasannya apa gitu, nggak Alasannya nggak disampaikan, disampaikan. nggak Kenapa disampaikan. diberhentikan dari Ah, semuanya? ah, Dan nggak itu disampaikan dan atau itu mungkin videonya diberhentikannya cuma lewat video ya? sepotong. Ya, mungkin videonya sepotong. Videonya pun ya video rekaman apa namanya dari kawan saya nampaknya yang mengikuti kegiatan pleno tersebut gitu. Oke. Tapi menurut Akang karena apa itu, Kang? Nah, nampaknya memang kan sebelumnya saya telah melaksanakan tabayun tentang polemik yang dipersoalkan oleh MUI kaitan keberangkatan saya mengunjungi markas Ahmadiyah di Parung Bogor. Yang notabene kunjungan saya ke sana itu ya atas nama dosen STI Al-Masuriyah mendampingi ketua STI Al-Masuriyah dalam rangka memenuhi undangan dari JAI sekaligus belajar tentang IT begitu, belajar tentang pengembangan teknologi. Karena kami di STI Al-Masuriyah itu memiliki jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI, Fakultas KPI, oke. Dakwah. Iya. Iya, Dengan oke. harapan dengan belajar IT, tim IT-nya dibawa ke sana. Jadi saya hanya mendampingi aja begitu. Nah, tim IT Oke. dibawa ke sana untuk belajar tentang IT yang harapannya nanti bisa ditransformasikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa kami bisa membuat konten-konten dakwah, konten-konten yang bisa menyebarkan ya apa namanya ya dakwah-dakwah tentang toleransi, tentang perdamaian, begitu. Harapannya sih seperti itu, Oke. Oke. begitu. Kang, kalau konten toleransi itu kan harus ya, harus harus saat ini harus Betul, diviralkan gitu kan betul, konten-konten betul, toleransi. betul. Nah, saya mungkin tidak mau masuk ke apa namanya otoritas tadi, kabar tadi Mhm, bahwa mhm. Kang Daden itu menurut saya sih diberhentikan dengan tidak sepihak ya, tidak Betul, sepihak ya. Dan betul. Kang Daden saya nggak tahu apakah class action atau tidak. Tapi ketika masuk kepada toleransi video Mhm, dan lain-lain di pistoknya Bang Armando kan juga mhm, toleransi Kang Daden tuh dibilang apa sih? Apa karena memang pemecatan ini karena Kang Daden toleransinya itu toleransi yang kebablasan atau toleransi yang mhm, tidak mhm. bisa diterima akal sehat? Kalau saya pakai Iya, bahasanya Rocky Gerung, yang tidak diterima oleh akal sehat. iya. Jadi menurut mereka, saya itu salah karena saya menyebut bahwa Ahmadiyah itu sebagai saudara. Dan mereka mengatakan bahwa Kang Daden katanya menyebutkan Ahmadiyah sebagai saudara sesama Muslim. Padahal saya di video yang dibuat oleh Warta Ahmadiyah yang disebar di Facebook itu tidak menyebutkan itu begitu. Saya hanya mengatakan, kan saya diwawancara nih, diwawancara ketika di markas Ahmadiyah itu diwawancara bagaimana pandangan Anda tentang Ahmadiyah begitu, bagaimana kesan Anda datang ke tempat ini begitu. Nah, saya jawab begitu bahwa saya terkesan sekali datang ke tempat ini begitu ya orangnya begitu dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pandangan Anda tentang Ahmadiyah? Ya saya bilang Ahmadiyah itu di mata saya ya sebagai saudara begitu. Nah, bahkan di akhir video itu saya sampaikan paling tidak saudara sebangsa dan setanah air. Maka kita harus bersama-sama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga perdamaian, menjunjung tinggi persaudaraan, memupuk kerukunan, begitulah kira-kira. Nah, seperti itu. Nah, yang dipermasalahkan itu katanya saya mengatakan bahwa Ahmadiyah sebagai saudara sesama Muslim. Padahal secara verbal saya tidak mengatakan itu, begitu. Itu hanya dinarasikan oleh Warta Ahmadiyah
yang disebarkan di YouTube begitu. Eh, kalaupun Akang Daden mengatakan iya, Mhm, mhm. permasalahannya itu di Mhm. mana gitu Kang? Ya kan? Nah itu, makanya saya juga Permasalahannya mana gitu? ngerti. Kalaupun misalnya saya mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sebagai saudara di videonya dengan Bang Ade Armando juga kan saya sudah jelaskan. Sebenarnya kan pemerintah sudah lebih dahulu menjustifikasi bahwa Ahmadiyah itu sebagai orang Islam sebagaimana ada di dalam KTP-nya tertulis di KTP teman-teman Ahmadiyah itu kan di situ tertulis bahwa agamanya Islam begitu kan. Nah, makanya saya bilang kok saya yang tidak melakukan sesuatu disuruh tanggung jawab atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Artinya saya tidak ucapkan begitu. Nah, padahal kan sebenarnya pemerintah sudah melegitimasi terlebih dahulu dengan menyebut di KTP-nya orang Ahmadiyah itu Islam berarti kan saudara sama Muslim sebenarnya begitu. Meskipun saya tidak mengucapkan itu begitu. Oke. Setelah Kang Daden sekarang sudah tidak satu rumah lagi dengan MUI, ya kan? Kang Daden Iya. apa bahasa Sundanya apa sih? Soksien gitu atau kumaha? Maksudnya gimana? Ketakutan, Ya, takut, kapok atau gimana? enggak. Saya Enggak. biasa aja. Cuma saya sekarang enggak ke kantor MUI gitu aja. Cuma persoalannya ada suatu ketidakadilan dalam menyikapi persoalan begitu. Ketika misalnya saya hanya berkunjung ke Ahmadiyah, kemudian saya menyuarakan persaudaraan, saya menyuarakan perdamaian, kok disoal bahkan dinonaktifkan dari MUI. Sementara ada juga ya kasus misalnya beredarnya video yang diproduksi oleh sekretaris umum dan kawan-kawan yang itu jelas-jelas apa namanya kontennya mengandung sara begitu ya bahkan ujaran kebencian. Nah, itu tidak dipersoalkan begitu. Oke. Nah, pasti ketika Kang Daden kemarin ke base camp-nya Ahmadiyah itu kan tadi Mhm. Kang Daden juga sudah menyebutkan karena persaudaraan gitu ya, karena Betul, betul. mungkin toleransi gitu kan, Mhm, mhm. kemanusiaan gitu ya. Ya. Betul. Berarti artinya Kang Daden nih ingin menyampaikan hal apa sih MUI atau ke masyarakat Indonesia sampai sampai Kang Daden sekarang efeknya ini gitu, sudah tidak serumah lagi dengan MUI. Mhm, mhm, mhm. Nah, sebenarnya saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia, mengajak kepada diri saya sendiri tentunya, ya agar dalam menyikapi berbagai persoalan itu, ya tentunya kita lebih mengedepankan apa namanya, pertama tabayun terlebih dahulu begitu, klarifikasi. Nah, apa sebenarnya yang terjadi begitu? Jangan mengeluarkan kebijakan yang menurut saya ada di sana ketidakadilan begitu. Jadi kita harus menjunjung tinggi keadilan karena kalau nggak adil ya berarti zolim gitu. Nggak boleh kita menzolimi sesama begitu karena bagaimana kita bisa mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, damai, nyaman gitu. Kalau misalnya ya tidak dipupuk rasa apa namanya persaudaraan begitu. Jadi saya sebenarnya ingin mengajak kepada semuanya agar ya dalam menyikapi persoalan itu jangan karena misalnya ada sentimen di awalnya gitu, karena kebencian, karena like and dislike begitu. Nah, ini persoalan ini ya perlu diluruskan begitu menurut saya. Oke, sebagai lembaga Majelis Ulama Indonesia yang memang harusnya mengayomi seluruh umat beragama. Seingat saya beberapa hari yang lalu, ya entah sepekan ya, seingat saya sepekan karena saya sempat sempat Mhm, mewawancarai salah satu petinggi Majelis Ulama Indonesia. Ya, mhm, itu pada saat MUI mengadakan seminar perdamaian dunia bersama dengan Robitoh. Nah,
di situ yang saya wawancarai terlihat memang mengedepankan toleransi gitu. Tapi ketika ada di dalam tubuh MUI sendiri ya yang memang mengedepankan toleransi, keberagaman, kemanusiaan, tapi mendapatkan perlakuan seperti ini gitu ya. Ini sebuah sebuah apa ya, menurut saya mungkin sebuah anti klimaks gitu ya. Sebuah anti klimaks bahwa ya mungkin betul harusnya kan dikonfirmasi dulu gitu kan, dicek dulu fakta dan kebenarannya gitu. Tapi anyway, Kang Daden tidak mau mengajukan apa namanya banding atau apa gitu enggak? Saya kan sudah menjelaskan tentang apa namanya keberangkatan saya atau kepergian saya ke Parung Bogor itu ya sudah dijelaskan dalam tabayun begitu, dalam acara klarifikasi yang difasilitasi juga oleh MUI pada saat itu. Nah, cuma deadlock MUI pada Sukabumi ya, saat Kang? kenapa? MUI mana? MUI Kabupaten, Kabupaten oke. Sukabumi. Cuma memang deadlock ya waktu itu, akhirnya tidak ada keputusan. Nah, kemudian teman-teman MUI melalui Wakil Ketua Umum pada saat itu menyatakan akan dibawa ke pleno apakah Raden Sukendar diberhentikan atau tidak begitu. Akan dibawa ke pleno yang akan menghadirkan para dewan pertimbangan begitu, pertimbangan MUI beserta seluruh pengurus harian. Nah, cuma belakangan saya mendapat informasi dari Humas MUI katanya itu tidak akan dilakukan. Jadi persoalannya sudah dianggap selesai. Ya, saya aja udah tenang aja begitu, tidak ada persoalan. Cuma persoalan muncul ketika saya tanyakan, oh ternyata ada video pelaksanaan pleno yang saya sendiri tidak diundang dalam acara pleno itu, dan di situ diputuskan bahwa saya sudah dinonaktifkan begitu. Nah, Oke. saya sebenarnya sedang menunggu surat secara resmi karena itu kan baru hanya de facto, berarti kan secara de jure-nya kan belum begitu Iya, kan. Karena betul. yang berhak untuk mengeluarkan SK itu dari provinsi, bukan dari kabupaten, meskipun memang atas rekomendasi dari kabupaten, begitu. Saya Iya. juga sudah sampaikan hal ini ke pihak MUI Pusat, kemudian eh, saya yakin MUI Provinsi juga sudah mendapat gitu informasinya. Ya kita tinggal menunggu aja sih sebenarnya seperti itu. Oke, ini udah sampai ke MUI Pusat ya, Kang ya? Sudah. Ya. Oke, Kang. Jadi gini, Kang, pemikiran ya atau katakanlah akal sehat Kang Daden tentang toleransi, Mhm, keberagaman, mhm, kemanusiaan ya. Ini akan tularkan gitu ya, akan tularkan mhm, jauh di pelosok ya, jauh di pelosok, mhm, katakan di desa gitu. Memang mhm, mhm, apa sih yang akan khawatirkan tentang keberagaman, toleransi dan kemanusiaan walaupun walaupun mhm, akan menularkan konsep-konsep kemanusiaan, konsep-konsep mhm, positif ini di mhm. pelosok gitu katakan. Iya, iya. Saya melihat bahwa ya daerah itu kan merupakan miniatur dari Indonesia. Kalau di daerah saja misalnya tidak terwujud ya toleransi, tidak terwujud perdamaian, tidak terwujud kerukunan, maka ini akan menjadi embrio konflik untuk di tingkat yang lebih besar atau dalam hal ini misalnya di tingkat level nasional begitu. Maka menurut saya ini harus disuarakan begitu ya, karena ini akan menjadi cikal bakal bagi keberhasilan terwujudnya perdamaian dunia begitu. Kalau misalnya di setiap pelosok ini sudah damai, di setiap pelosok ini sudah rukun, toleransi sudah terbangun, tapi kalau misalnya di daerah-daerah
atau di pelosok-pelosok, di pedesaan-pedesaan yang merupakan miniatur dari Indonesia ini tidak terbangun toleransi, tidak terbangun kerukunan, itu saya yakin nanti akan semakin membesar begitu. Dan saya menginsafi bahwa kerukunan itu salah satu kunci daripada suksesnya pembangunan. Jadi kalau suatu negara eh, tidak rukun atau konflik di dalamnya, bagaimana mungkin pembangunan bisa berjalan, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dengan baik, begitu Bang Andi. Oke, batasan toleransi itu apa sih Kang? Kalau Akang konsep akal sehat Akang tuh batasan toleransi apa sih? Agama atau manusia? Yang Akang ingin tularkan kepada sahabat-sahabat atau baraya di Sukabumi lah. Ya, iya, iya. Kalau saya kan kita diajarkan dengan 3 konsep ukhuwah, 3 konsep persaudaraan itu, Bang. Gitu. Jadi ada ukhuwah diniyah atau ukhuwah islamiyah, saudara sesama agama begitu. Kemudian yang kedua ukhuwah watoniyah, saudara sesama bangsa. Kemudian ada lagi ukhuwah basyariah, saudara sesama manusia. Yang itu semuanya tentunya harus bisa kita lakukan dalam setiap level, ya, mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat bahkan dunia begitu. Karena begini, mungkin yang pertama dari sisi ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia begitu. Maka kalau kita merasa bahwa hidup ini semuanya saudara, paling tidak saudara sama-sama anak Adam lah gitu kira-kira, sesama manusia, maka yakin konflik itu akan dapat diminimalisir begitu. Nah, kemudian kalaupun misalnya dalam level berikutnya, level lebih kecil, oh kita ini saudara sesama bangsa misalnya. Nah, itu level lebih lebih kecil. Nah, berarti kan kita harus rukun, harus damai karena kita ini adalah saudara sesama bangsa meskipun beda agama, mungkin beda suku, beda ras, beda keyakinan begitu. Tapi itu adalah saudara sesama bangsa kita. Nah, yang lebih kecil lagi ya ukhuwah diniyah atau ukhuwah islamiyah, saudara sesama agama begitu. Nah, ini harus dipupuk semuanya tiga konsep persaudaraan ini. Begitu sih kalau saya diajarkan di pesantren, kemudian diajarkan di Nahdlatul Ulama misalnya selama ini, ya bagaimana kita jadi kemanapun ya kita saudara semua begitu. Jadi tidak akan terjadi permusuhan meskipun tentu ada batas-batasnya begitu. Ya itu tadi ya diantaranya batasnya paling tidak ya saudara sesama manusia atau saudara sebangsa atau saudara sesama agama gitu Bang. Gimana cara mengikat ketiga poin tadi Kang? Ya, cara mengikatnya tentunya kita harus memiliki awareness, memiliki kesadaran, ya, kalau semua itu ya harus kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita atau kehidupan sosial kita sebagai anak manusia begitu. Nah, jadi apalagi kalau di Islam kan kita ada yang dikenal dengan istilah apa namanya maqasidus syar'i. Jadi dalam rangka melaksanakan pokok-pokok ajaran agama gitu. Nah, di mana pokok-pokok ajaran agama itu paling tidak kan meliputi 5 hal. Di antaranya bagaimana kita ada hifdzuddin, ya, bisa menjaga agama kita dan agama orang lain begitu. Kemudian hifdzul akli, ya, menjaga akal sehat kita. Kemudian ada hifdun nafsi, menjaga jiwa kita begitu, dan juga jiwa orang lain begitu. Jiwa kita harus aman, jiwa orang-orang yang ada di sekitar kita juga harus aman. Kemudian ada hifdun nasl misalnya, menjaga apa namanya keluarga, menjaga keturunan. Kemudian ada juga hifdul mal, menjaga harta kita dan harta orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu sih kalau saya melihatnya seperti itu Bang Andi. Oke, di konten Pistok itu Kang Daden bilang bahwa
sholat itu tidak melanggar selagi masih menghadap kiblat ya? Oh iya, iya. Iya. Bukan Eh, bukan itu maksudnya. Gimana gimana? Jadi saya menyampaikan bahwa kami diajarkan di pesantren ada satu kitab namanya kitab Barokatul Mahmudiyah fi Syarhi Thoriqi Muhammadiyah di halaman 156. Di sana disebutkan tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Ya, di antaranya ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu eh, ketika sholat misalnya gemar dilakukan dengan berjamaah begitu. Nah kemudian saya teringat yang ketujuh itu la yukafiru ahadan min ahlil kiblat begitu. Jadi tidak mengkafirkan orang yang masih menghadap kiblat. Artinya kita tidak mudah mengkafirkan orang lain atau menuduh sesat orang lain, padahal orang tersebut masih menghadap kiblat atau masih melaksanakan sholat begitu Bang. Oke. Kalau memang seperti itu, ketika ada sebuah komunitas, ya kita tahu lah di video konten itu ada Kiai Kanjeng, ya, terus ada juga di Pondok Pesantren Al Zaitun itu menyanyikan Shalom Alaikum. Nah, oh ya. Menurut Kang Daden, pandangannya seperti apa sih? Ini kan viral banget nih. Tentang menyanyikan lagu Shalom Alaihim. Menyanyikan lagu Shalom Alaihim ya mungkin bagi sebahagian orang, ya terutama orang yang memang meyakini itu sebagai sebuah ritual ibadah, ya itu hak bagi mereka begitu. Nah kemudian ya ini dilakukan juga oleh siapa? Oleh misalnya siapa itu yang di Zaitun itu namanya? Pesantren Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang misalnya, ya itu sebenarnya jika tidak tidak dipublish begitu, nampaknya tidak akan menjadi polemik begitu. Cuma terjadi polemik ketika dipublish dan itu dilakukan misalnya ya dalam rangka satu kegiatan yang mungkin itu di luar kebiasaan begitu, di luar kebiasaan. Kalau hanya salam saya pikir ya salam ya sah-sah saja dia kalau hanya salam. Cuma ini kan diduga oleh orang mungkin bahwa itu adalah ritual keagamaan begitu. Oke. Saya sih sepakat ya ketika tadi Kang Daden mengatakan tidak dipublish. Oke. Nah, dari beberapa YouTube yang saya perhatikan, yang saya lihat, yang saya amati, itu kan ada YouTube Al Zaitun Channel ya kalau nggak salah ya. Itu kan ada di setiap Jumatnya memang melakukan semacam sholat yang ditayangkan di YouTube gitu kan, dan pada saat itu pun ditayangkan di YouTube gitu. Nah, saya sebagai orang media sih melihatnya begini gitu loh, itu kan YouTube-nya YouTube Al Zaitun gitu ya, itu YouTube Al Zaitun, dan Al Zaitun dan YouTube dan Al Zaitun itu tidak mengajak gitu, tidak mengajak orang di luar masjid itu atau di luar tempat itu untuk ikut bergabung gitu. Nah, saya berpikir loh itu berarti buat internal mereka gitu, buat internal mereka. Betul. Ya dipublish bukan karena dipublish, tapi karena memang teknologi saat ini sudah seperti itu. Mungkin kan wali santrinya itu banyak yang tinggal di luar kompleks Zaitun gitu loh. Namun salah satunya gitu kan ingin menyampaikan bahwa kejadian atau keadaan atau cara gitu kan, atau kegiatan di Mat Al Zaitun ini seperti ini gitu.
Itu sih yang saya tangkap. Gimana menurut Kang Daden? Ya, saya sebenarnya nggak paham, maksudnya nggak mengetahui YouTube-nya yang mananya ya. Nah, cuma kalau kalau menurut pandangan saya ya itu hak bagi mereka untuk apa namanya mempublish di YouTube-nya begitu. Nah, kalau kalau saya sih melihat seperti itu karena belum belum tahu persis yang mana yang dipersoalkan oleh masyarakat gitu. Saya hanya ini tadi kalau misalnya yang nyanyi ya tadi apa Ya, atau salam. Kalau salam kan kadang ya saya juga sering melakukan itu gitu. Ya apalagi misalnya di apa namanya komunitas atau di forum begitu yang memang di situ plural gitu, banyak orang yang berbeda-beda baik agama maupun keyakinannya. Saya juga sering melakukan atau memberikan salam begitu dengan seluruh salam yang biasa dilakukan di Nusantara atau di Indonesia begitu. ya. Walaupun itu jadi persoalan. Halo, ya, 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 ya. ya. Menurut Ya, saya gimana, itu gimana, kan Kang? padahal itu kan salam yang Halo, Kang. Putus-putus, plural Kang. begitu. Mm-mm. Kang, bisa diulang, Kang? Putus-putus tadi. Ya, uh, uh, maksud saya bahwa salam yang banyak yang menggunakan salam Nusantara begitu semuanya ada. Menurut saya ya itu baik dilakukan terlebih ketika misalnya di forum yang plural, forum yang di situ ada semua agama, keyakinan begitu. Nah, itu menurut saya tidak sampai kepada apakah orang itu jadi sesat atau tidak, enggak menurut saya gitu. Assalamualaikum ya dengan shalom kan ininya sama begitu. Meskipun mungkin bagi sebahagian orang begitu ya karena itu menganggap sebagai suatu ibadah begitu dan itu diharamkan. Nah, tapi bagi saya kan itu bukan bukan dalam konteks ibadah, mendoakan orang kok. Salam itu kan mendoakan ya. Ya, eh, ada ya tokoh lah ya, tokoh yang saya Mhm. wawancarai. Beliau sih bilang bahwa ini dikarenakan literasi ya, literasi masyarakat Indonesia yang sangat kurang, terutama tentang sejarah itu, sejarah tentang cara ya, cara atau aturan bagaimana apa kita memperlakukan sesama gitu. Terus Mhm, 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 bahwa di mana sih letak iya dan tidak, terus mhm, mhm, sampai mana campur tangan kita seperti itu. mhm, Jadi mhm, mhm. disampaikan bahwa ini karena memang masyarakat Indonesia kurang literasi atau membaca. Akang Mhm. setuju dengan tanggapan itu? Ya, ya bisa karena memang keterbatasan informasi mungkin begitu atau juga ya kekurangan apa namanya media begitu yang bisa dimanfaatkan sehingga tadi sampai kepada literasinya kurang begitu. Nah, itu sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Terlebih misalnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan apakah dari sisi buku bahan bacaan atau dari sisi informasi lain misalnya yang terhambat masalah teknologi misalnya. Nah, itu kan sangat memungkinkan adanya kekurangan literasi. Saya setuju itu, ya. Dan itu Ya, masih dimungkinkan memang terjadi di masyarakat kita. betul sekali. Nah, ini eh, ada hadis yang mengatakan jika kamu mengikuti suatu kaum maka Hmm, kamu jadi termasuk kaum itu. hmm. Itu Pantas nabahabi kaumin fahuwa minhum gitu. ya, gimana dengan Jadi konteks ya? Gimana dengan ya, konteks apa namanya konsep akal sehat, toleransi, perdamaian, kemanusiaan menurut atau tanggapan dari Kang Daden ini? saya pikir itu tidak serta merta seperti itu. Artinya harus dilihat konteksnya
begitu. Ya menyerupai orang lain itu maksudnya misalnya ya kalau saya ikut dengan saudara-saudara kita yang Nasrani, misalnya saya ikut ibadah di gereja begitu. Ya, itu yang seperti itu mantasabah biqaumin begitu. Jadi begitu itu, atau yang Nasrani misalnya ikut sholat begitu. Nah, hal-hal seperti itu memang tidak serta-merta menyerupai itu ya. Misalnya saya pakai mobil, kok ini mobilnya buatan apa tuh? Buatan orang Jepang yang non Muslim misalnya. Oh, berarti kalau begitu saya menjadi non Muslim. Enggak juga begitu kan. Enggak seperti itu yang dimaksud dari hadis itu ya. Ya, betul ya. Mm-mm. Artinya ketika Konteksnya. betul, artinya kita juga harus paham ya kan. Betul. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Itu Akang kan pakai handphone saat ini ya. Betul. Iya, emang buatan siapa kan gitu ya? Iya, Ini saya hari saya ini nggak pakai bisa laptop nih. buat. Saya gumit dengan Kang Daden, saya pakai laptop gitu. Ini Iya, buatan siapa kan begitu? betul, 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 Nah, betul. artinya itu semua kan harus dilihat keadaan atau kondisi, dan itu kan Konteksnya, iya, betul. berkembang, betul ya? Betul, betul, betul. Ada hadis juga yang mengatakan hidup di zaman ya harus tahu teknologinya, kan lebih kurang seperti itu ya. Mhm, 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 mhm. Nah, makanya ketika sekarang Akang nih pun juga muncul dengan mengedepankan toleransi, kemanusiaan dan perdamaian. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus dan baik, karena dimulakannya kembali lagi ini dari pelosok lah ya, kata seperti itu Betul, betul, ya, betul. dari tempat yang sangat mini gitu. Tadi Akang bahkan menyebutkan miniatur Indonesia, Betul, tapi betul, sayang betul. sekali karena memang tadi literasi, karena memang tadi tidak ada komunikasi, karena memang tadi tidak ada konfirmasi fakta dan data, maka menjadi sebuah polemik yang harusnya tidak Betul, terjadi. Betul seperti itu betul, ya, Kang? Bang Andi. Betul, Bang Andi. Ya, Iya, iya. betul. Oke. Kang, thank you ya, hatur nuhun. Ya, sama-sama. Dan Aduh, saya sudah jadi nambah mengganggu. saudara ini. Terima kasih, Ya, Bang Andi dan betul. Oh ya, Kang, satu lagi. Bang Akang sekarang Ramli. ketua FKUB ya? Betul, Forum Kerukunan Umat Beragama Nah, terus itu kumaha, Kabupaten Kang? Sukabumi. Masih tetap berjalan kegiatan kita kalau FKUB. Nggak dipecat juga enggak ya? Enggak, enggak tahu nih. Kayaknya Itu mudah-mudahan enggak. FKUB siap, semua umat beragama ada di situ. Ada di sini ya, betul, betul. Oh, bisa jadi Ya, saingan MUI kayaknya ya. enggak lah, kita enggak mitra, kita mitra semua, Mitra mitra ya, oke. pemerintah, Berarti ya, ketemuan dong mitra, nanti, Kang. Kalau mitra ada acara-acara media. pasti ketemu dengan MUI dong. Iya, iya, iya. Oke, Kang, sekali lagi atur nuhun. Karena saya Sehat sebenarnya kan, paripurna selalu ya, Kang ya. ya, Sehat paripurna selalu. amin, Salam amin, istri ya, kesalam amin, istri dan amin, anak-anak amin. tua Siap, juga, siap, para wargi ya yang ada di siap, Sukabumi. Salam siap, dari siap. Lubuk TV, saya Hadi Nasution. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.